Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirata Laurelia dengan NIM F55123014 dari kelas Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas saya tentang Star Schema, Snowflake Schema, dan juga Fluid Changing Dimension atau biasa juga disebut dengan SCD. Nah, langsung saja pada poin pertama. Di sini ada visualisasi star schema. Nah, diagram ini menggambarkan star schema, yaitu skema data warehouse yang menggunakan pendekatan denormalisasi pada tabel dimensi. Nah, skema ini berpusat pada tabel fakta, yaitu tabel transaksi penjualan yang mencatat data penjualan seperti ID produk, ID pelanggan, ID lokasi, ID waktu, harga per unit, dan juga jumlah per unit. Nah, tabel ini langsung terhubung ke 4 dimensi utama tanpa struktur bertingkat yang memungkinkan proses query menjadi lebih cepat dan sederhana. Nah, pada tabel dimensi dim produk ini berisi informasi daftar produk seperti ID produk dan nama produk, sedangkan pada tabel dim pelanggan menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan dan nama pelanggan. Nah, kedua tabel ini tidak memiliki relasi lanjutan ke tabel lain sehingga mempercepat analisis langsung terhadap produk dan atau pelanggan. Nah, sementara itu pada tabel di lokasi ini menyimpan informasi lokasi penjualan dan juga pada tabel dim waktu ini berfungsi sebagai dimensi waktu transaksi. Nah, struktur langsung antara tabel fakta dan nilai ini membuat star schema cocok untuk kebutuhan pelaporan cepat seperti analisis volume penjualan berdasarkan produk, waktu, lokasi, dan pelanggan. Nah, meskipun pendekatan ini dapat menyebabkan redundansi data dalam tabel dimensi, keunggulannya terletak pada performa query yang tinggi dan kemudahan dalam pemodelan. Nah, star schema ini sangat efektif untuk sistem yang membutuhkan visualisasi dan analisis ringkas tanpa kompleksitas hubungan antar entitas. Nah, setelah membahas star schema dengan struktur yang sederhana dan langsung, sekarang kita beralih ke Snowflake Schema yang menggunakan pendekatan normalisasi. Nah, berbeda dari sebelumnya, skema ini memecah tabel menjadi beberapa bagian untuk mengurangi duplikasi data dan meningkatkan integritas. Nah, mari kita lihat bagaimana struktur Snowflake Schema ini bekerja. Di sini pada diagram ini merupakan representasi dari Snowflake Schema, yaitu skema data warehouse yang menggunakan pendekatan normalisasi pada tabel-tabel dimensi. Nah, skema ini berpusat pada tabel fakta yang bernama nilai, yang berisi data nilai akhir mahasiswa dan menjadi inti dalam analisis. Nah, pada tabel nilai ini menyimpan atribut utama seperti ID nilai, ID mahasiswa, ID dosen, ID matkul, ID semester, ID tahun, serta ID nilai akhir. Nah, tabel ini menghubungkan semua data melalui foreign key ke masing-masing tabel dimensi. Nah, sehingga memungkinkan analisis multidimensi berdasarkan mahasiswa, dosen, mata kuliah, semester, dan tahun ajaran. Nah, pada tabel dimensi mahasiswa ini menyimpan data dasar mahasiswa, yaitu ID mahasiswa, nama, NIM, jenis kelamin, dan juga ID prodi. Nah, relasi ke ID prodi ini menunjukkan bahwa informasi program studi ini tidak langsung disimpan di dalam mahasiswa, melainkan direferensikan melalui tabel prodi. Nah, ini adalah ciri khas dari Snowflake Schema karena dimensi telah dinormalisasi. Nah, tabel prodi sendiri menyimpan data ID prodi, nama prodi, dan ID fakultas. Nah, selanjutnya tabel ini juga tidak langsung menyimpan informasi fakultas, melainkan
ke tabel fakultas menggunakan ID fakultas. Nah, tabel fakultas lagi menyimpan ID fakultas dan nama fakultas yang menjelaskan unit atau fakultas tempat prodi berada. Nah, selanjutnya pada tabel dimensi dosen ini menyimpan informasi seperti ID dosen, nama dosen, dan NIP, serta ID fakultas yang menunjukkan asal dosen tersebut. Nah, sama seperti dimensi mahasiswa, informasi fakultas dosen ini tidak disimpan secara langsung, tetapi dihubungkan ke tabel fakultas sebelumnya sehingga fakultas dapat digunakan ulang untuk entitas lain seperti dosen dan prodi tanpa mengulang data. Nah, pada tabel dimensi mata kuliah itu menyimpan informasi tentang mata kuliah yang diikuti mahasiswa, yaitu ada ID matkul, nama MK, dan SKS. Nah, tabel ini berelasi langsung dengan nilai yang memungkinkan analisis terhadap nilai berdasarkan jenis mata kuliah dan jumlah satuan kredit semester atau disebut dengan SKS. Nah, pada dimensi semester ini menyimpan data ID semester dan nama semester yang berguna untuk mengidentifikasi periode akademik dalam satuan tahun, misalnya ganjil atau genap. Dan tabel ini terhubung ke tabel fakta melalui ID semester dan mendukung analisis berdasarkan siklus perkuliahan. Nah, selanjutnya pada tabel dimensi tahun ajaran ini menyimpan ID tahun dan tahun yang menunjukkan tahun akademik tempat mahasiswa mengikuti perkuliahan dan menerima nilai. Nah, hubungan ini penting untuk melakukan analisis berdasarkan periode waktu tertentu, terutama dalam laporan akademik tahunan. Nah, dengan struktur bertingkat seperti ini, skema Snowflake memberikan efisiensi penyimpanan, mengurangi redundansi data, dan meningkatkan integritas referensial. Nah, meski struktur ini membuat proses query sedikit lebih kompleks, manfaatnya sangat besar dalam analisis data yang bersifat historis dan multidimensi, seperti analisis performa akademik mahasiswa dari waktu ke waktu, perbandingan antar fakultas, serta evaluasi dosen dan mata kuliah. Nah, lanjut pada poin selanjutnya di sini ada slowly changing dimension atau biasa juga disebut dengan SCD. Jadi dalam pengolahan data historis pada sistem data warehouse terdapat konsep penting yang dikenal dengan slowly changing dimension. Nah, konsep ini digunakan untuk menangani perubahan nilai atribut pada data dimensi yang dapat berubah seiring berjalannya waktu, seperti misalnya alamat pelanggan, nomor telepon, jabatan karyawan, dan sebagainya. Nah, adapun 3 tipe utama SCD yang umum digunakan. Yang pertama itu ada SCD type 1. Nah, SCD type 1 ini adalah pendekatan yang paling sederhana. Ketika terjadi perubahan data, sistem akan langsung menimpa atau override data lama dengan data baru. Jadi model ini tidak menyimpan riwayat perubahan apapun dan hanya mencerminkan keadaan terbaru. Dan pendekatan ini cocok digunakan ketika histori perubahan tidak penting untuk dianalisis, seperti koreksi kesalahan penamaan nama atau alamat. Nah, kekurangannya adalah hilangnya jejak histori yang memungkinkan dibutuhkan di masa depan. Terus yang kedua ada SCD Type 2. Jadi SCD Type 2 ini adalah pendekatan yang lebih kompleks di mana setiap perubahan data menghasilkan baris baru di dalam tabel. Nah, dengan cara ini seluruh riwayat perubahan data dapat dilacak secara langsung. Nah, pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam sistem laporan audit atau pelacakan historis karena tidak ada informasi yang hilang, meskipun menyebabkan ukuran tabel menjadi lebih besar. Terus yang terakhir ada SCD Type 2, yaitu
menyimpan perubahan dengan menambahkan kolom baru, seperti kolom alamat lama untuk menyimpan satu historis terakhir. Nah, pendekatan ini cocok jika hanya dibutuhkan satu catatan perubahan, namun tidak dapat digunakan untuk pelacakan riwayat yang lebih dari satu kali perubahan. Nah, lanjut pada poin selanjutnya. Di sini ada contoh tabel sebelum dan sesudah perubahan untuk SGD type 1, 2, dan 3. Nah, di sini pada contoh tabel SGD type 1, di sini sebagai ilustrasi ada pelanggan bernama Stanley yang awalnya tinggal di Jalan Lili nomor 10, kemudian berpindah ke Jalan Ross nomor 15. Nah, dengan SGD type 1 ini, sistem akan langsung mengganti alamat lama dengan yang baru, sehingga hanya alamat terakhir yang terlihat dalam database. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kesederhanaannya dan efisiensi ruang penyimpanan. Namun kelemahannya adalah kehilangan jejak perubahan data di masa lalu, sehingga tidak cocok digunakan untuk kebutuhan audit atau pelaporan historis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tabel SGD type 2. Jadi di sini misalnya karyawan bernama Stanley yang bekerja di divisi keuangan sejak tahun 2023. Nah, ketika dipindahkan ke divisi SDM pada pertengahan 2024, sistem akan menambahkan baris baru yang mencerminkan posisi terbarunya. Nah, sementara baris lama akan diperbarui dengan tanggal terakhir dan ditandai sebagai tidak aktif. Nah, pendekatan ini ideal untuk organisasi yang memerlukan pelacakan waktu dan jejak audit, karena memungkinkan pengguna mengetahui kondisi data pada waktu tertentu. Nah, walaupun memerlukan lebih banyak waktu penyimpanan, kelebihannya terletak pada kelengkapan histori dan akurasi data jangka panjang. Nah, selanjutnya ada contoh tabel SGD type 3. Jadi di sini dalam pendekatan ini data lama tidak disimpan sebagai baris baru, berbeda dengan SGD type 2 yang sebelumnya. Nah, di sini melainkan dicatat dalam kolom tambahan. Seperti contoh di sini ada pelanggan Stanley yang sebelumnya tinggal di Jalan Lini nomor 10 dan kini tinggal di Jalan Ross nomor 15. Nah, akan memiliki dua kolom tambahan, yaitu ada kolom alamat lama berisi alamat sebelumnya dan kolom alamat sekarang yang berisi alamat saat ini. Nah, pendekatan ini cocok jika hanya diperlukan pelacakan satu kali perubahan dan tidak perlu menyimpan seluruh jejak perubahan yang berulang. Nah, kelebihannya itu adalah struktur tabel tetap sederhana dan ringan, namun kelemahannya adalah itu ketidakmampuan dalam mendukung analisis data historis yang kompleks. Nah, terus selanjutnya di sini pendekatan yang dipilih. Nah, pada poin terakhir di sini ada pendekatan yang dipilih. Nah, dalam kasus ini pendekatan yang digunakan adalah slowly changing dimension type 2. Mengapa? Karena memiliki keunggulan dalam menyimpan riwayat perubahan data secara lengkap dan terorganisir. Nah, SGD type 2 ini sangat tepat diterapkan pada sistem yang membutuhkan pelacakan historis terhadap perubahan atribut seperti alamat, nomor telepon, divisi kerja, atau informasi penting lainnya yang memungkinkan berubah seiring jalannya waktu. Jadi dengan penambahan baris baru untuk setiap kali terjadi perubahan ini, sistem akan mempertahankan versi sebelumnya tanpa perlu menyimpan data yang sudah ada. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam melakukan analisis berdasarkan kondisi data pada waktu tertentu. Nah, sehingga sangat berguna dalam pelaporan historis, audit internal, maupun evaluasi performa. Meskipun pendekatan ini cenderung lebih banyak mengonsumsi banyak ruang penyimpanan karena adanya penambahan baris baru untuk setiap versi data.
Jadi manfaatnya dalam menjaga akurasi jejak perubahan serta mendukung kebutuhan rekam data yang konsisten dan transparan yang menjadikannya sebagai solusi yang tepat untuk sistem yang berorientasi pada historis dan akuntabilitas informasi. Baik, saya pikir sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.